Untuk selanjutnya, sekarang kita memasuki panggilan beribadah yang akan kita ucapkan secara bersaut-sautan. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut beserta isinya. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Yang terakhir bersama-sama, kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Allah Itu Baik.
kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Untuk selanjutnya kita memasuki ketetapan Allah. Dipersilakan Ibu Desi. Ya, mari adik-adik kita bersama-sama membacakan ketetapan Allah. Marilah kita bersama mengarahkan hati kita pada ketetapan Allah agar kehidupan kita senantiasa terarah pada kehendak Allah. Sama-sama. Sebagaimana tertulis dalam Efesus 5 ayat 14-17 saya bacakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, karena Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu, sebab seluruh hidupku terbuka pada hadapanmu. Untuk selanjutnya kita memasuki Mazmur Pujian. Kita ucapkan secara berbalas-balasan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya kita memasuki pemberitaan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Penatua Desi. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih Priska. Ya, selamat sore sekali lagi kepada adik-adik semua. Baik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab kita ya dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 12, dilanjutkan dengan Keluaran 4 ayat 10 sampai 17. Boleh saya minta dimatikan dulu mungkin ya ininya ya, supaya saya bisa melihat teman-teman yang lain. Nah, makasih. Ya. Baik, kalau sudah disiapkan ayatnya, Alkitabnya, kita akan mempersiapkan hati kita melalui doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu pada sore hari yang indah ini Tuhan, beserta dengan anak-anak-Mu, kaum pemuda dari Gereja Kristen Pasundan Tuhan. Kami hendak beribadah, kami hendak menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, dimanapun kami berada, dari tempat kami masing-masing. Mungkin ada dari tempat kami yang dari rumah kami masing-masing, ataupun dari tempat kami kerja Tuhan, atau dari manapun kami berada. Tolonglah supaya pada saat ini kami boleh menyatukan hati dan pikiran kami Tuhan. Walaupun kami masih harus tetap bertemu melalui link Zoom ini Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir ada di tengah kami, di rumah kami masing-masing. Tolonglah Tuhan, pada sore hari ini kami hendak mendengar firman Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami supaya hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman Tuhan. Ampunilah segala dosa dan segala pelanggaran kami Tuhan. Tolonglah supaya kami boleh meninggalkan segala beban dan pikiran kami. Apapun yang mengganggu kami pada sore hari ini, yang mengganggu kami untuk mengerti firman-Mu, kami mohon supaya Engkau yang menolong kami, memampukan kami untuk berkonsentrasi dan mendengar firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau juga memakai dia, karena kami tahu Engkau yang sudah bekerja melalui kehidupannya, dan Engkau juga yang menyatakan isi hati-Mu melalui dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat sore sekali lagi adik-adik. Ya, firman Tuhan sore hari ini judulnya adalah Jangan Ragu, Tuhan Pasti Menyertai. Ya, saya minta kita karena ini ayatnya lumayan banyak ya, kita boleh membaca bergantian ya. Jadi boleh dibuka nanti videonya. Saya akan bacakan dari list ya. Dari list yang ada. Di sini ada 17 orang, puji Tuhan. Nah, baik. Saya akan bacakan yang satu ayat dari ayat 1 sampai 12. Kemudian kita lanjutkan di Keluaran 4 ayat 10 sampai 17 ya. Saya mulai dari, kalau dari susunan di sini di listnya dari saya, kemudian hostnya itu berarti Priska ya. Oh, sorry, Miss May ya. Kemudian ada Henrita, ada Priska, ada Adisti ya. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Keluaran 3 ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Silakan selanjutnya, Miss May ya. Ya, oke. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Ya, dilanjutkan dengan Priska. Ya, baik. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ya, lanjut dengan Adisti. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa."
Dan ia menjawab, "Ya Allah." Ya, lanjut Aldi. Mungkin belum dibuka ya? Iya. Aldi. Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Ya, Amelia. Amel ya, yang ke-6. Ya, buku sebentar. Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ya, lanjut Daniel. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Ya, 8 itu Doni. Silakan Doni, masih di mute ya. Sepertinya tidak mendengar mungkin ya. Ya, bisa dilanjutkan sama Erin ya. Tolong ya Erin ya, lanjut saja. Mangga. Ayat 8, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ya, lanjut. Sorry, saya ketutup ininya. Sebentar ya. Giovanni, silakan Giovanni. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Iya, selanjutnya Januar, silakan. Yang 10 Januar? Iya, sebentar. Oke. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Ya, langsung dilanjut oleh Kania. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Ya, lanjut oleh Maria Retno ya. Yang 12. Tidak mendengar sepertinya. Lanjut Nena ya. Nena bisa langsung yang 12. Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Ya, kita akan lanjutkan dari Keluaran 4 ayat 10 sampai 17. Selanjutnya untuk yang dari Keluaran ini akan saya bacakan saja ya. Bu Desi, mohon maaf, ke-mute, Bu. Ya, sorry. Saya akan bacakan ya. Dari Keluaran 4 ayat 10 sampai 17 ya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu.
Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Ya, demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, tapi juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ya, adik-adik, judul firman Tuhan malam hari ini adalah jangan ragu, Tuhan pasti menyertai. Dan yang kita baca tadi adalah kisah yang sangat luar biasa yang setiap kita pasti, saya percaya kita sudah paham sekali ya. Sudah sangat sering dibahas, sudah sangat sering diajarkan, baik waktu kita masih sekolah minggu ya, masih dengan gambar-gambar, sampai kita mungkin yang sudah remaja, dan sekarang dibahas lagi ya. Ya, tokoh Musa ini saya sedikit menyinggung, pasti kita sudah tahu ya bagaimana ceritanya Musa ya, bagaimana awal mulanya Musa bisa ada tercatat dalam Alkitab ya. Dia adalah salah satu dari bayi yang diselamatkan pada saat bayi-bayi dibunuh ya waktu itu ya oleh Raja Mesir ya. Dia termasuk yang diselamatkan karena ibunya memasukkan dia dalam keranjang. Nah, kita tahu cerita selanjutnya ya. Nah, tetapi yang menarik pada sore hari ini, kita tidak akan membahas tentang bagaimana latar belakang Musa, tapi apa yang terjadi ketika Allah memanggil Musa ya. Jadi ketika Allah memanggil Musa, kita lihat di ayat ini, saya mencatat ada Allah memanggil Musa untuk apa ya? Kita tahu ya, Allah itu mendengar doa bangsa Israel ya. Kalau adik-adik perhatikan, sebelum ayat yang ketiga itu, di situ dikatakan pada Keluaran 2 ayat 11 dikatakan Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian ya. Jadi waktu kecil Musa bergaul karib dengan Firaun ya, karena mereka tinggal dalam satu istana ya, karena dia diangkat oleh putri. Mereka sama-sama bersama-sama bermain, mereka sama-sama seperti layaknya adik kakak gitu ya. Tapi ada satu saat kemudian Musa menyadari bahwa dia bukan dari bangsa Israel, dia adalah orang Ibrani ya. Nah, setelah dewasa dia melihat, begitu dia tahu bahwa dia bukan orang Mesir, dia keluar dan dia mendapatkan teman saudara-saudaranya bangsa Ibrani dipaksa ya untuk bekerja ya bekerja paksa gitu ya. Mereka dipaksa untuk membangun, dan bukan hanya membangunnya itu bukan cuma hanya sekedar membangun dikasih bata, tapi kalau kita baca di kejadian sebelumnya, mereka harus membangun bangunan dari jerami yang harus dibuat jadi bata. Itu luar biasa gitu ya, maksudnya tidak mudah bagaimana caranya gitu ya. Jadi mereka benar-benar dimanfaatkan ya. Nah, kita juga sama-sama tahu kenapa bangsa Israel bisa sampai ke tanah Mesir ya. Ya, kita mundur ke belakang, itu kejadiannya ketika Yusuf dibuang ya. Nah, akhirnya berlanjut. Nah, kemudian akhirnya terjadilah ya penganiayaan dan penindasan, karena tadinya Firaun yang dulu yang baik, yang ketika Yusuf meninggal, akhirnya kan terjadi penganiayaan itu ya. Dan lama mereka hidup dalam penganiayaan. Sampai kemudian Musa muncul. Nah, kemudian setelah Musa dewasa, dikatakan dia melihat keluar, dia melihat ada seorang Mesir memukul orang Ibrani. Itu adalah saudaranya sendiri. Dia nggak terima ya. Dia nggak terima bahwa orang Mesir itu membunuh saudaranya gitu ya. Nah, setelah kejadian itu, dia lihat kiri kanan nggak ada orang, dibunuhnya lah orang Mesir itu. Ya, apakah Musa seorang yang jahat? Tidak, sebetulnya bukan karena dia berniat jahat, dia membunuh dia. Dia tidak terima ya, dia terima ketika dia lihat saudaranya dianiaya, dia akhirnya membunuh. Tapi kemudian dia tahu bahwa itu tindakan dia itu salah ya. Nah, itu adalah latar belakang Musa ya. Kemudian dikatakan disembunyikannya lah mayat itu di pasir ya. Nah, kemudian besokannya ketika dia keluar, dia menengahi orang Ibrani yang sedang berkelahi. Dia bilang, kenapa kamu memukul temanmu? Bukannya dia dijawab dengan baik-baik, malah dijawab sama orang Ibrani ini. Kamu siapa? Siapa yang mengangkat engkau jadi pemimpin atas kami? Katanya.
apa engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau juga telah membunuh orang Mesir itu? Jadi rupanya perbuatan Musa sudah diketahui oleh bangsa Ibrani waktu itu ya, oleh bangsanya sendiri. Kemudian Musa menjadi takut ya. Setelah itu dia jadi takut. Kemudian akhirnya dia berpikir pasti ini udah ketahuan nih, kejadian ini udah ketahuan. Biarpun Musa adalah sosok yang spesial ya, karena dia diangkat anak oleh putri Firaun ya. Tapi ketika Firaun mendengar, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa ya. Akhirnya Musa juga mau dibunuh ya, dan kemudian dia melarikan diri. Kemudian kita tahu bagaimana ceritanya. Akhirnya dia bertemu dengan yaitu seorang gembala, tapi kemudian seorang yang punya orang kaya lah ya, yang punya kambing gembala, kemudian kambing domba, dan kemudian dia menikah dan punya anak. Nah, jadi latar belakang Musa itu ada sedikit trauma dalam kehidupan Musa ya, bukan sedikit sih, menurut saya lumayan banyak ya. Mungkin Musa agak shock ketika dia tahu bahwa dia bukan orang Mesir ya. Saya bisa membayangkan ya, yang tadinya dia kecil, dia hidup bergelimang harta, dia diperlakukan seperti anak raja gitu, tapi ternyata dia bukan orang Mesir ya. Itu membuat dia trauma. Ditambah lagi kemudian kejadian yang dia membunuh pegawai itu ya, dia membunuh orang Mesir itu, membuat dia semakin tidak percaya diri ya, membuat dia trauma, dia berkepanjangan. Nah, itulah sebabnya ketika Musa dipanggil oleh Allah, yaitu ketika di ayat tadi yang kita baca ya, ketika dia menggembalakan kambing domba Yitro, Musa ditampakkan ya, malaikat Tuhan menampakkan diri ya, bukan cuma sekedar suara, tapi ada malaikat Tuhan menampakkan diri, tapi dalam bentuk semak duri yang menyala, tapi tidak dimakan api katanya. Kemudian dan kita tahu bagaimana ceritanya, dikatakan jangan dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Ya, dari yang kita baca tadi, kita sudah membaca sama-sama. Kalau saya ini satu persatu akan sangat panjang. Saya mencatat ada penolakan Musa ya, ketika Allah memanggil dia untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir ya. Jadi latar belakangnya kenapa kemudian Allah ingin mengeluarkan bangsa Israel? Yaitu karena bangsa Israel berteriak minta tolong kepada Allah ya, mereka berdoa berseru-seru ya, di Keluaran 2 ayat yang ke-23 dan 24 dikatakan Allah, ayat 24 saya akan bacakan, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Jadi latar belakangnya adalah karena orang Israel berteriak-teriak. Nah, Allah kan juga butuh ya, butuh orang, butuh rekan untuk bisa mengeluarkan bangsa Israel. Bisa saja Tuhan mungkin ya, dengan cara Tuhan dia bisa saja langsung menghancurkan, membunuh bangsa Mesir gitu kan. Kemudian bangsa Israel keluar dengan sendirinya tanpa harus ada pimpinan Musa misalnya. Bisa, Allah mampu. Tapi Allah tidak melakukan hal seperti itu. Dia memanggil Musa ya. Allah tahu bahwa Musa bukan orang jahat ya, biarpun latar belakangnya dia pernah membunuh ya. Dia adalah orang yang lembut hatinya. Musa memilih untuk tidak hidup nyaman di istana, tapi dia memilih untuk pergi karena dia tahu ya, dia bukan bangsa Mesir. Ditambah lagi dia melakukan satu perbuatan yang mungkin dianggap sebagai kejahatan ya. Nah, di sini saya mencatat dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 12 dan Keluaran 4 sampai 10 sampai 17 ada 5 kali. Ada 5 hal yang dipertanyakan Musa ya. Musa menolak memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan alasan yang banyak ya. Kalau saya bilang bukan cuma 1, bukan cuma 2, tapi ada 5. Pertama, dia menanyakan, siapakah aku? Ya. Pertanyaan pertama dibilang, siapakah aku? Di ayat 11 dikatakan, siapakah aku ini? Maka engkau akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir gitu. Kayak begini dalam pikiran Tuhan ini kayak nggak tahu aja Firaun
Udah tahu Firaun lagi ngejar-ngejar saya, udah tahu saya dulu mati, saya lari karena saya membunuh orang Mesir, gitu kan? Dan tuh Musa tahu persis bagaimana Firaun, siapa Firaun, dan bagaimana kualitas kepemimpinan seorang Firaun ya, dan yang tidak segan-segan membunuh ya. Dia tahu ya. Sebetulnya lebih karena takut ya. Nah, kemudian dan akhirnya terjadilah tanya jawab ya, dikatakan di ayat 12. Bukankah aku ini yang menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tidak cukup ya dengan Tuhan menyatakan jaminannya ya. Tetap saja Musa tidak percaya diri, dikatakan. Nanti gimana? Yang berikutnya, gimana kalau ada yang nanya? Misalnya, emang kamu diutus oleh Tuhan? Siapa nama Tuhannya? Dikatakannya. Emang kamu tahu Tuhannya itu siapa? Katanya. Di ayat yang ke-13 ya. Bagaimana tentang namanya? Apa harus kujawab kepada mereka? Kemudian Tuhan menjawab lagi, aku adalah aku ya. Jadi Tuhan menjawab, masih sabar ya. Nah, kemudian bertanya lagi lah. Kemudian Tuhan memberikan panjang ya. Kalau kita baca di ayat 15 dan sampai ke bawahnya itu, Tuhan memberi wejangan yang cukup panjang lebar untuk meyakinkan Musa ya. Tapi ternyata itu tidak membuat Musa langsung menyanggupi ya. Tetap saja. Ternyata dia tetap mempertanyakan. Dibilang katanya seperti ini. Gimana kalau mereka tidak percaya dan tidak mendengar katanya. Ya. Nah, itu yang disampaikan oleh Musa ya. Itu di ayat 4 ayat 1 ya. Di Keluaran 4 ayat 1. Bagaimana kalau mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar? Masih sabar, Tuhan bilang. Apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Lemparkan itu ke tanah. Kemudian menjadi ular ya. Itu ternyata tidak membuat Musa berubah pikiran. Dia tetap menjadi seorang yang tidak percaya diri. Dia tetap dia ragu ya. Tuhan ini salah pilih apa enggak sih gitu ya. Nah, kemudian juga dikatakan masih tetap ya di ayat selanjutnya kita baca bagaimana Tuhan mendemonstrasikan mujizatnya ya. Intinya sebetulnya jangan takut deh. Apa sih yang kamu takutkan? Coba masukkan tanganmu ke dalam bajumu di ayat 6 ya. Kemudian begitu keluar katanya tangannya kena kusta seperti salju katanya. Masukkan kembali, kemudian tangannya pulih gitu seperti biasa. Tuhan mendemonstrasikan mujizatnya, tetap saja ya dia tidak mau ya. Musa masih berat dengan masa lalu dia ya. Dikatakan ayat 10. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara ya, yang selanjutnya ya. Saya tidak pandai bicara, dibilang. Kemudian dibilang, dan saya itu berat mulut dan berat lidah katanya. Katakan ya. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Mungkin dia ada yang bilang katanya Musa itu gagap ya. Dikatakan katanya berat mulut dan berat lidah ini artinya dia bukan orang yang lancar bicaranya, bukan seorang pemimpin yang kalau berpidato bisa panjang lebar, bukan seperti itu. Dia susah gitu ya mengemukakan apa yang harus dia sampaikan. Tapi tetap saja Tuhan jawab, masih sabar ya. Siapa yang membuat lidah manusia, siapa yang membuat orang bisu dan tuli, tetap mau meyakinkan ya. Ayo pergi, dikatakan 12. Aku akan menyertai ayat 12 ya. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau. Di ayat 13 tetap aja Musa jawab, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Kemudian dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan pada Musa. Wajar ya. Bagaimana kalau kita juga mungkin diminta tolong sama orang tua kita atau sama siapa, masih aja beralasan, ujung-ujungnya pasti kita diomelin ya. Demikian juga Musa ngalami ya, dia dimarahi, dikatakan maka bangkitlah murka Tuhan ya. Nah, tapi yang menarik dalam diskusi ini, Tuhan itu tidak otoriter ya. Tuhan itu tidak langsung aja. Kalau kamu atau mengancam, bahkan mengancam pun tidak ya. Bisa aja dia bilang ke Musa, kalau kamu nggak mau, kamu mati loh. Kalau kamu misalnya ya, kalau kamu nggak mau pergi menghadap Firaun, aku bisa saja mencabut nyawamu atau apa saja lah ya. Tuhan kan Maha Kuasa ya. Kenapa dia harus
berdiskusi dengan seorang Musa yang sebetulnya dia kalau dari sisi kesabaran Tuhan tuh sudah sangat sabar ya. Dikatakan malah di ayat 14 Tuhan bukannya marah, tapi dia biarpun dalam kondisi marah, tapi dia memberi solusi. Ya, dia tetap memberi solusi, dia tetap memberi ide ya. Jadi memberi bantuan dalam untuk membantu misinya Musa ini ya. Dikatakan, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu dia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Katanya ya. Kemudian ayat 15, maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya akan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Bayangkan ya, sampai sedemikian tidak percaya dirinya Musa ya, sampai diajarin detail ya. Tuhan tuh sabar banget sampai ngajarin. Kakak kamu itu pintar bicara gitu. Nah, kamu ngomong sampaikan kepada kakak kamu, kepada Harun, kemudian nanti Harun akan menyampaikan. Jadi Harun itu seperti perpanjangan lidahnya Musa gitu ya. Dikatakan dia akan menjadi penyambung lidahmu ya, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya, dikatakan di ayat 16 ya. Nah, akhirnya setelah dia setelah Tuhan di ayat 17 itu akhirnya Tuhan menyatakan bagaimana Tuhan tetap bersikukuh memilih Musa. Musa tidak bisa lagi menolak ya. Akhirnya dia izin dan kemudian izin ke mertuanya, akhirnya dia pergi dan kita tahu kisah selanjutnya. Ya, yang menarik di sini ya adik-adik ya, dari tadi yang kita sudah baca gitu ya. Penolakan Musa itu secara manusia, saya juga pas baca kok berani-berani banget ya Musa ini menolak Tuhan ya gitu loh. Kok nggak takut ya? Kok nggak ini ya? Kenapa Tuhan tuh kok masih sabar aja gitu loh? Tapi ternyata yang menarik adalah ketika Musa menolak Tuhan, bukan karena dia menolak karena dia tidak mau, bukan, maksudnya alasan dia menolak itu adalah lebih karena dia mempunyai satu trauma dalam diri dia. Ketika dia harus berhadapan dengan Firaun, mungkin kalau permintaan Tuhan yang lain, dia tidak menolak. Tapi ketika dia harus datang kepada bangsa Israel, kepada bangsa Mesir dan menghadap Firaun, dia berat hati sekali. Ya. Berat hati sekali, karena apa? Dia kenal Firaun. Firaun kenal dia. Mereka sama-sama besarnya, sama-sama tumbuh sebagai adik kakak. Ya. Tiba-tiba setelah dewasa, dia harus menghadap Firaun dan dia menjadi musuh. Ya. Padahal mereka kenal baik, mereka kenal dekat gitu kan. Itu luar biasa pergumulan Musa ya di situ. Nah itu, tapi akhirnya kita tahu bagaimana perjalanan Musa ya. Dan saya sedikit browsing juga ya tentang bagaimana karakter Musa. Ternyata Musa itu dikenal sebagai orang yang lemah lembut. Pada akhirnya dia pun gagal masuk ke dalam tanah perjanjian ya. Tanah perjanjian itu. Tapi Musa adalah satu-satunya orang yang diakui dalam Alkitabnya. Tidak ada nabi lain seperti Musa. Itu ada di Ulangan 34 sebagai orang yang lembut hatinya ya. Di Ulangan 34 ayat 10 dan 12. Kalau adik-adik sempat baca ya di sini sebentar ya. Itu dikatakan selain Musa tidak ada lagi orang seperti dia gitu ya. Yang hatinya lembut sekali katanya. Dikatakan seperti itu ya. Jadi pada akhir hidupnya Musa dikenal sebagai orang yang lembut dan dia berproses ya. Nah jadi adik-adik dikatakan biarpun pada awalnya Musa mengalami trauma, tapi dia berhasil mengatasi traumanya karena dia percaya kepada Tuhan ya. Biarpun di sini porsinya bagaimana peran Tuhan meyakinkan Musa itu bukannya sedikit, banyak sekali Tuhan meyakinkan ya, luar biasa ya. Kita kalau berhadapan-hadapan dengan Tuhan dan berdebat, berdiskusi seperti Musa itu saya kebayang gitu ya. Berani apa enggak gitu ya. Tapi dikatakan di sini Musa menjadi orang seperti orang yang disayang ya. Dan kita juga ingat bahwa ketika Yesus mendapat penglihatan ketika dia akan mati ya, waktu kita mengenal Kristus Raja itu adalah pada saat Yesus di atas bukit, di murid-muridnya melihat
ada di situ dua sosok yang mendampingi Yesus. Salah satunya adalah Musa, ya, Musa dan Elia. Bagaimana akhirnya Musa pada akhir hidupnya dia sebagai orang yang taat kepada Tuhan, dan walaupun awalnya dia setengah hati, dia tidak percaya diri, maksudnya ya, bukan tidak percaya kepada Tuhan, dia lebih tidak percaya kepada dirinya sendiri karena dia punya trauma pada masa lalunya. Tapi akhirnya dengan ketaatan, dengan berserah, Musa akhirnya berhasil membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Jadi ada satu proses yang dijalani oleh Musa, dan dia merespons panggilan Allah, ya. Walaupun tetap, ya, kita tidak bisa melupakan cerita ini, ya, cerita bagaimana Musa menolak, ya, panggilan Allah pada awalnya, ya. Tapi ketika Allah menjamin bahwa Allah akan menyertai dalam banyak hal, dalam apapun yang menjadi keraguan dia, akhirnya Musa berjalan, ya, dan akhirnya kita tahu, ya, bagaimana ceritanya. Nah, adik-adik, jadi kepercayaan diri itu bukan tidak timbul serta-merta, ya. Kepercayaan diri dalam diri Musa tidak timbul serta-merta, tapi itu melalui suatu proses, ya. Jadi kembali ke tema kita sore hari ini tentang jangan ragu, Tuhan pasti menyertai. Ya, ini berbicara tentang banyak hal, ya, karena ini adalah kebaktian pemuda, ya. Jadi konteksnya pasti berbicara tentang bagaimana panggilan kita sebagai anak-anak muda, ya. Ada lagu yang mengatakan masa muda sungguh senang, mungkin kalian tidak tahu, ya, itu lagu zaman dulu, ya. Tapi dikatakan hidup penuh dengan cita-cita, dan pada masa muda itulah Allah memanggil kita, ya. Ada beberapa orang yang dipanggil Tuhan pada masa kanak-kanak untuk menjadi pelayannya, ya. Kita mungkin tahu, ya, adalah mungkin, ya, orang-orang yang ketika masih kecil di YouTube terus dia dipanggil Tuhan sebagai hambanya. Tapi jarang sekali gitu, ya. Itu hanya 1-2. Tapi ketika kita masuki dunia melewati masa remaja, kemudian kita menjadi pemuda, menjadi dewasa muda, disitulah Allah sebetulnya memanggil kita. Disitulah panggilan Allah kepada kita, ya. Nah, panggilan itu tuh bukan hanya tentang pelayanan di gereja, ya, enggak, ya. Tapi dalam setiap aspek kehidupan kita, Allah pasti sudah punya planning, sudah punya rencana. Cuma, ya, itulah yang kadang-kadang yang menjadi kita tidak percaya adalah karena kita punya trauma, kita punya masa lalu yang menurut kita mungkin nggak mungkin lah saya bisa, nggak mungkin lah saya begini, nggak mungkin lah saya begitu, gitu, ya. Banyak dalam pergumulan, ya, pasti saya percaya anak-anak muda dalam fase menuju dewasa ini pasti harus melalui, misalnya kalau kalian yang masih SMA masuk ke perguruan tinggi, milih jurusan aja udah setengah mati nih, ya. Jurusan apa nih yang mau saya ambil, ya? Bisa nggak saya ngambil? Itu udah satu pergumulan, ya. Itu satu hal, ya. Ya, saya memiliki, kebetulan anak saya juga mau masuk kuliah, dan itu memang tidak mudah gitu untuk memilih satu. Itu baru satu step, ya. Setelah masuk ke perguruan tinggi, saya kerja di mana, ya? Itu juga satu pergumulan lagi, gitu, ya. Saya bisa nggak, ya, kerja di sini? Tuhan kasih nggak, ya, tempatnya? Tuhan bisa nggak, ya, saya dapat pekerjaan sesuai dengan bidang saya, dengan minat saya, gitu kan. Itu pasti ada keraguan-raguan. Banyak pergumulan yang harus kita hadapi lagi. Setelah itu, kita bergumul lagi tentang pasangan hidup, ya, teman hidup kita, ya, calon pasangan kita. Itu jadi pergumulan lagi. Bisa nggak, ya, saya dapat? Tuhan sediakan nggak sih buat saya yang sesuai dengan seperti yang firman Tuhan katakan, gitu kan, ya. Nah, pasti banyak sekali pergumulan kita. Terlebih lagi kalau kita masuk ke dalam dunia pelayanan, ya. Ya, adik-adik semua puji Tuhan, ya, pada masa muda sekarang saya bersyukur, saya senang sekali, gitu, ya. Dari pengurus di kaum muda juga sangat bersemangat, gitu, ya, menjalankan setiap program yang mungkin adik-adik sendiri mungkin tidak, ya, percaya, bisa nggak, ya, saya melakukannya? Saya pede nggak sih, ya? Saya bisa nggak sih, gitu, ya, dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan. Tapi saya bersyukur dari yang saya lihat, gitu, ya, tidak ada keraguan-raguan dari antara adik-adik untuk menjalankan apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Itu satu anugerah kalau menurut saya, ya. Bahkan sekelas Musa pun dia sangat enggan, sangat ragu-ragu ketika Allah memanggil dia, gitu, ya. Tapi, ya,
akhirnya saya ingin supaya kita belajar ya bagaimana Allah ketika dia mempertanyakan Musa, Allah tidak ketika Musa mempertanyakan Allah, nanti kalau ini bagaimana? Nanti kalau ini bagaimana? Allah itu begitu sabarnya menjawab satu persatu pertanyaan Musa, itu sabar banget ya. Kebayang gitu loh. Allah yang Maha Kuasa gitu harus berdialog dengan manusia yang adalah ciptaannya. Yang sebetulnya siapa sih katanya? Kan dikatakan kita ini adalah debu dan abu ya. Maksudnya sekelas Musa pun dia tetap saja ya. Bukan Yesus. Yesus adalah anak Allah, tapi Musa adalah manusia biasa dan dia pernah melakukan dosa ya. Tapi kita melihat bagaimana kesabaran Allah luar biasa. Nah, itu juga yang kita perlu yakini bahwa dalam kehidupan kita Allah juga pasti punya cara, punya rencana yang paling indah dalam kehidupan kita, meskipun jalannya sekarang ini belok sana, belok sini, ngadepin ini, ngadepin itu ya. Bukan hanya hal-hal yang sederhana, yang sepele, seperti dalam hal mencari apalah ya, tapi ini hal-hal yang prinsip dalam kehidupan kita, dan itu tidak main-main. Kalau kita salah memilih, maka mungkin kita jalannya itu akan terus melenceng dan tidak akan dan susah berbalik ya. Itulah sebabnya penting buat kita untuk melibatkan Tuhan ya. Kita belajar dari Musa ya pada sore hari ini bagaimana kita tidak boleh ragu ya bahwa Tuhan menyertai kita tuh pasti ya. Itu udah bukan nggak usah ditawar-tawar, bukan hal yang perlu ditawar-tawar dipertanyakan lagi. Tapi justru diri kita lah yang punya keraguan. Benar nggak Tuhan bisa membuat begini? Benar nggak saya nanti dibantu? Benar nggak saya nanti ditolong? Itu yang sering yang kita alami ya dalam kehidupan kita ya. Tidak percaya bahwa Tuhan akan beserta dengan kita ya. Nah, mungkin ada juga adik-adik pikir, ya tapi kan saya punya pengalaman, buktinya saya gagal, buktinya saya begini, buktinya saya gini. Apa iya Tuhan menyertai? Tetap Tuhan menyertai ya. Penyertaan Tuhan itu tidak dibatasi oleh apakah saya gagal atau tidak. Mau kita gagal atau tidak, Allah tetap menyertai. Buktinya apa? Musa gagal masuk ke tanah Kanaan. Dia pada akhir hidupnya dia melakukan kesalahan dan karena itulah dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi kita lihat bahwa ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, yang mendampingi Yesus di situ adalah Musa. Artinya di hadapan Tuhan penilaian manusia beda dengan penilaian Tuhan ya. Dan penilaian kita juga tentang apa yang terjadi di sekitar kita itu bukan berarti menjadi satu apa ya? Istilah bahasanya saya kurang tahu persis ya. Tapi maksudnya begini, kalau kita mengalami hambatan, itu bukan berarti Allah tidak berbicara, bukan berarti Allah tidak campur tangan. Itulah cara Tuhan untuk mengatur alur hidup kita ya. Kamu jangan ke sini, saya kasih kendala, saya kasih kamu masalah di sini supaya kamu justru jangan ke sini karena kamu harusnya ke sini gitu ya. Ya seperti itulah ya. Tapi tidak mudah memang. Itu membutuhkan proses ya untuk kita bisa sampai pada pengertian itu. Tapi intinya pada malam hari ini kita diingatkan ya, jangan kita takut. Tapi jangan juga kita, maksudnya begini, jangan kita takut, tapi kalau kita punya ketakutan, kita punya kekhawatiran, sampaikanlah itu kepada Tuhan, sama seperti ketika Musa juga berdialog dengan Tuhan ya. Ketika Tuhan bilang, aduh Tuhan aku nggak bisa ngomong nih, aku nggak bisa apa dikatakan berat lidah, berat mulut, dikatakan. Kalau kita kan seringnya malahan komplain ke teman ya, bukannya ke Tuhan ya, kita malah bilangnya ke teman kita dulu, bukan ke Tuhan dulu gitu ya. Nah itulah yang membedakan ya, yang itu yang harus dibalik sebelum kita berbicara kepada rekan, kepada teman, kepada siapapun, kepada orang tua kita, bicara kepada Tuhan, sama seperti Musa berbicara kepada Tuhan. Dia sampaikan apa adanya ya, Musa menyampaikan apa adanya, siapa dia tidak menutup-nutupi dan Tuhan pun tahu, intinya Tuhan tahu, dia bilang, aku tahu kamu itu siapa, aku tahu. Makanya Tuhan bilang, kan aku yang menciptakan lidah, kan aku yang menciptakan, yang membuat orang bisu dan tuli. Ya, dikatakan di situ ya, di ayat 11 ya. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Nah, ya kita bersyukur ya adik-adik ya, untuk sore hari ini. Jadi kita diingatkan lagi, saya juga pribadi diingatkan bahwa sekalipun jalan hidup kita berliku, jangan takut untuk datang kepada Tuhan, untuk menyampaikan apa adanya ya. Untuk curhat istilahnya, curhat sama Tuhan itu jauh lebih baik ya. Mungkin kita tidak seperti
Musa yang langsung mendapat jawaban ya. Kalau Musa langsung dijawab ya, langsung ngomong ini langsung dijawab, ngomong ini langsung dijawab gitu. Mungkin kita tidak seperti itu. Tapi percayalah bahwa Allah mendengar doa kita dan pasti tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan jawaban sehingga kita terhindar dari masalah yang tidak seharusnya, terhindar dari jalan yang mungkin menyesatkan kita ya, terhindar dari keputusan yang salah dalam kehidupan kita, baik ketika memilih pekerjaan, memilih teman hidup, memilih apapun ya, sekolah atau apa, tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang paling utama. Jadi kalau ke teman boleh, tapi jangan kita lebih dulu curhat ke teman daripada ke Tuhan. Biarin kita sharing dengan teman boleh, oh saya punya pergumulan ini loh, boleh kita bertukar pikiran, tapi utamakan dulu Tuhan sebelum kita curhat ke teman kita, ke orang tua kita mungkin. Baiklah kita datang dulu kepada Tuhan, kita sampaikan dulu apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan. Pasti ya, dikatakan, pasti Tuhan menyertai. Ya, baik, sampai sedemikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada pertanyaan ya? Mungkin Priska bisa bantu karena saya bahannya ada di handphone nih. Bantu pertanyaan untuk diskusi. Silakan boleh dibacakan. Atau boleh ada yang bantu Priska atau sebentar ya, saya coba buka ya. Ya, saya bantu bacakan ya, Bu. Ya, boleh. Oke, untuk pertanyaannya yang pertama itu teman-teman, pemuda merupakan penerus gereja. Bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri dalam melakukan pelayanan-pelayanan di gereja? Kemudian yang kedua, hal apa yang sering dirasakan sehingga mengakibatkan ketidakpercayaan akan kemampuan diri sendiri dalam melayani di gereja? Mari berbagi cerita seperti itu. Ya. Baiklah, ya itu tadi pertanyaannya ya teman-teman. Nah, silakan kalau ada yang mau sharing, mungkin tidak menjawab pertanyaan yang tadi juga boleh, tapi menceritakan pengalaman juga boleh ya. Silakan kalau ada, saya persilakan. Atau mau Priska yang memimpin diskusinya, mangga. Silakan kalau mau dibantu silakan ya. Terima kasih Ibu Desi atas firman-Nya pada malam hari ini untuk kita semua. Ya, untuk teman-teman mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan tadi atau memulai sesi diskusi, dipersilahkan, atau mau cerita-cerita. Seperti tadi dikatakan Ibu Desi, cerita ke Tuhan tentunya boleh, tapi cerita ke teman juga boleh gitu. Ya, silakan. Silakan kalau ada yang mau sharing ya. Atau mungkin ada yang tidak setuju dengan tadi yang saya sampaikan, boleh ya, silakan kita bisa berdiskusi. Saya nggak setuju dengan apa yang disampaikan tadi, gitu. Mungkin ada punya pendapat lain, enggak? Gimana teman-teman? Atau ada yang mau coba jawab pertanyaannya? Tadi udah di-share ke grup pemuda ya sama Aldi. Oh ya. Itu pertanyaannya. Mau bertanya juga boleh ya. Kalau misalnya memang kalau belum bisa menjawab, mau bertanya enggak. Silakan. Ya, intinya adik-adik ya, kita tetap dalam segala hal ya. Untuk masa-masa sekarang ini sangat-sangat banyak godaan untuk kita jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan ya. Kita banyak pilihan, banyak sekali opsi ya. Untuk zaman sekarang ini banyak sekali opsi untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Tapi percayalah, yang terbaik itu pasti Tuhan berikan ketika kita datang kepada Tuhan. Ya. Enggak? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada mungkin nggak apa-apa ya, Rizka ya. Kita mengerti semua. Kita nggak perlu ini. Kalau tidak mau ini. Serius nih, nggak ada teman-teman. Mungkin masih malu-malu kali, Bu.
Oh, masih malu-malu. Nggak malu-malu lah, saya sih yakin. Nggak apa-apa, ayo. Banyak loh di sini, ada 17 orang. Oh, sekarang jadi 15 ya. Tadi ada 17. Ini ada chat apa ya? Saya nggak bisa buka. Itu untuk ayat Alkitab tadi, Bu. Oh, sorry. Tadi Ya, ada di chat. Alkitab. Iya. Ya, nggak apa-apa mungkin, Priska ya. Oke, kalau memang tidak ada, biarlah renungan itu boleh, biarlah itu menjadi renungan kita pada malam hari ini. Ya, mungkin kalau memang masih ada yang mau bertanya tapi malu-malu boleh. Mau japri ke saya juga boleh ya. Boleh, guys. Boleh ya. Kalau misalnya ada yang sedang mengalami pergumulan dan butuh jawaban, boleh, Magda. Ya. Terbuka dengan segala cara ya, Bu, ya, untuk cerita. Betul. Oke, baik. Kalau memang ya, saya serahkan kembali kepada Priska. Baik, terima kasih Bu Desi. Kalau memang tidak ada dari teman-teman yang mau sharing atau mau menjawab pertanyaannya juga tidak apa-apa. Semoga apa yang sudah disampaikan Ibu Desi tadi semuanya tentunya mendengarkan dan juga berguna untuk kehidupan kita ke depannya ya Tuhan. Ya, amin. Untuk selanjutnya, sebentar. Kita akan memasuki persembahan syukur. Nas pembimbing untuk persembahan kita pada malam hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, untuk persembahannya bisa dikirim melalui QRIS GKP Bogor, diakhiri dengan kode Komisi Pemuda yaitu 9. Sambil kita melakukan persembahan, kita nyanyikan lagu persembahan kita, judulnya Kasihnya Seperti Sungai. Sekarang kita memasuki doa persembahan dan doa syafaat. Dipersilakan Ibu Desi untuk memimpin kami dalam doa. Ya, baik. Ya adik-adik, mari kita. Apakah ada pokok doa tambahan? Nggak ada ya, yang biasa saja kita akan dukung dalam doa ya. Baik, kita akan bersatu hati, kita akan berdoa pada malam hari ini.
Kami datang, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, apa yang kami pahami saat ini masih jauh dari sempurna Tuhan. Sebab itu, mari Engkau yang menyempurnakan firman yang sudah disampaikan, biarlah Engkau yang menyiraminya, Engkau yang menolong supaya itu boleh berbuah-buah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan kami juga boleh mempersembahkan apa yang Tuhan berikan melalui kehidupan kami Tuhan, berkat yang Tuhan titipkan Tuhan, bagi kehidupan kami yang saat ini kami kembali kepersembahkan kepada Engkau Tuhan, meskipun tidak banyak, tapi Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, supaya itu boleh berguna bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hati yang boleh memberi, untuk hati yang boleh mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih kami juga diajar, untuk kami juga diingatkan, untuk kami boleh mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, bukan semata-mata supaya kami boleh berhasil dalam kehidupan di dunia ini Tuhan, tapi terlebih lagi kami boleh, yang penting adalah kami boleh menyenangkan hati Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, masa depan kami sungguh ada. Engkau yang menjamin masa depan kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyediakan terbaik, baik untuk sekolah kami, baik untuk pekerjaan kami, untuk teman hidup kami, pasangan hidup kami Tuhan. Kami mau percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dijauhkan daripada kami Tuhan, pikiran-pikiran yang melenceng, yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Keraguan-raguan Tuhan, baik itu karena masa lalu, karena pergumulan kami hadapi saat ini, sehingga kami tidak bisa mempercayai Engkau Tuhan, tolong kami Tuhan. Kalau ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan, mengalami kesedihan, mengalami kesusahan, atau ragu dengan masa depannya, dengan apa yang sedang dihadapi, Tuhan tolong Tuhan. Engkau yang membukakan, Engkau yang menyingkapkan kepada setiap kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang tergabung dalam ibadah sore hari ini Tuhan. Engkau yang menyingkapkan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah. Engkau adalah yang mempunyai langit dan menciptakan langit dan seisi bumi ini Tuhan. Engkau yang berkuasa Tuhan mengatur jalan hidup manusia. Engkau juga yang mengatur jalan hidup kami Tuhan. Dijauhkanlah daripada kami keraguan-raguan Tuhan, ketidakpercayaan Tuhan. Dijauhkanlah daripada kami Tuhan untuk memilih jalan kami sendiri Tuhan, dan tidak memilih jalan Engkau Tuhan. Kami tahu mungkin jalannya tidak mudah Tuhan, kami mungkin akan mengalami hambatan demi hambatan Tuhan. Tapi biarlah kami dalam setiap hambatan yang kami hadapi, kami tetap percaya Engkau ada dan Engkau hadir dan Engkau tidak meninggalkan, sama seperti Musa juga yang walaupun selama perjalanannya 40 tahun memimpin bangsa Mesir keluar, bangsa Israel keluar dari Mesir, Engkau menyertai dan Engkau menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percayakan semua keluarga kami, orang tua kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Secara khusus kami juga berdoa untuk Adisti, untuk Givan Tuhan, yang baru dalam beberapa hari ini mengalami kedukaan karena ditinggalkan oleh ayahanda tercinta. Tuhan, mari Engkau yang menjamin masa depan, kehidupan Adisti, juga Mas Givan Tuhan. Kami percaya Engkau-lah menjadi Allah, Engkau yang menjadi ayah, Engkau juga yang menjadi orang tua, Engkau menjadi teman, menjadi sahabat bagi Adisti, juga menjadi Givan, juga bagi Givan Tuhan. Juga bagi teman-teman kami yang lain Tuhan, Engkau-lah yang menjadi kekuatan kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan juga teman-teman kami yang saat ini tidak bergabung karena satu dan lain hal, mungkin karena sakit atau karena sedang ada di luar kota atau sedang dalam ada kegiatan yang khusus Tuhan. Mari Engkau menyertai senantiasa Tuhan teman-teman kami Tuhan. Dan tolonglah Tuhan untuk ke depan kami juga boleh semakin bersemangat, untuk kami boleh bersekutu, kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling meneguhkan, karena hanya di dalam persekutuan dengan Engkau saja kami kuat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Pada malam hari ini juga kami mau berdoa seperti yang Engkau telah ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Desi. Ya. Untuk selanjutnya, kita akan angkat satu pujian lagi sebagai penutup ibadah kita pada malam hari ini dengan judul Kasih Allah Tak Berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan naik, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki berkat, ada pengumuman yang akan disampaikan oleh pengurus pemuda. Dipersilakan, Kak Dita. Baik, terima kasih Kak. Ya, terima kasih Pendato Desi sudah membawakan firman untuk pelatihan pemuda pada malam hari ini. Ya teman-teman, ada beberapa warta yang akan saya sampaikan. Jadi yang pertama, untuk setiap minggu kelima, gereja kita akan ada kebaktian intergenerasi. Nah, untuk itu nanti untuk kebaktian intergenerasi bulan ini akan banyak peran yang akan diambil oleh pemuda dan remaja. Nah, salah satunya nanti kita akan mengisi pujian. Pujiannya secara onsite. Untuk itu teman-teman, besok kita setelah kebaktian minggu akan ada latihan onsite jam 11. Jadi ditunggu kehadiran teman-teman semua. Kebetulan lagunya juga nanti lagu baru ya, tapi mungkin ada teman-teman juga yang sudah tahu. Jadi diharapkan teman-teman bisa datang di latihan besok. Kita sama-sama belajar lagu barunya. Lalu yang kedua, kita akan ada PA gabungan. Itu di hari Sabtu, tanggal 21 Mei, jamnya seperti biasa, jam 18.30. Ditunggu kehadirannya kan teman-teman semua. Mungkin dari saya itu, mungkin ada tambahan lain dari pengurus lain dipersilakan. Atau mungkin ada dari pengurus remaja yang mau nitip sekalian juga boleh dipersilakan ya. Terima kasih.
Dari pengurus remaja cukup, belum ada. Oke, terima kasih banyak Kak Dita. Terima kasih banyak juga Kak Nia. Ya, ditunggu kehadirannya teman-teman. Besok kita ada latihan nyanyi jam 11 siang setelah ibadah. Oke. Sekarang kita akan memasuki berkat. Dipersilahkan Ibu Desi. Ini Ya, untuk baik. berkatnya. Baik. Ya, adik-adik semua, kita sudah mendengar firman Tuhan. Baiklah kita boleh merenungkan, dan apapun yang menjadi pergumulan kita, baiklah kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, sama seperti Tuhan menyertai Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan juga akan menyertai kita dalam langkah-langkah kehidupan kita selanjutnya. Dan saat ini terimalah berkat yang dari Tuhan. Pulanglah bersama dengan berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat malam minggu teman-teman. Tapi sebelum kita menyudahi Zoom kita foto bareng dulu yuk. Oke, boleh on cam dulu semuanya. Halo Steve. Oke. Fani, Kak Maria, dan Kak Januar mungkin boleh bantu. Wah, lagi di jalan Kak Januar. Oke. Udah on cam semua ya. Kita ambil foto dulu. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Gayanya bebas ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Ibu Desi. Semua. Terima Sampai kasih. bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama Miss Mei. Terima kasih. Semangat latihannya ya buat tanggal 29 ya. Terima kasih Ibu Desi. Ya. Oke, izin live ya. Iya, terima kasih banyak Bu Desi. Iya, sama-sama. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat. Hati-hati Kak Januar. Ada Januar. Halo. Terima kasih semuanya. Yo, hati-hati di jalan. Ya. Hati-hati di jalan kayak lagu, Miss. Bis dulu ya. Thank you. Ya, dadah. Meeting ya, guys. Oke. Dadah, Miss. Dadah.